Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apredi Makmur dengan NIM 2209075010022. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS akuntansi yang dimana soalnya sebagai berikut. PT Karenina Relation, sebuah perusahaan konsultasi hubungan masyarakat dengan transaksi yang dilakukan sebagai berikut. Dari tanggal 2 sampai 30 April. Seperti telah minggu lalu saya jelaskan pada tabel jurnal umum ini, sudah saya jelaskan pada tugas minggu lalu. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan pada tabel penyusutan. Pada April tanggal 31, beban penyusutan kendaraan didebit sebesar 2.500.000. Pada akun penyusutan kendaraan dikredit sama dengan 2.500.000. Pada tanggal yang sama, pada tanggal 31, beban penyusutan peralatan kantor didebit sama dengan 1.200.000 di akun penyusutan peralatan sebesar 1.200.000. Beban sewa didebit sebesar 6 juta rupiah. Pada sewa dibayar di muka sebesar dikredit 6 juta rupiah. Pada tanggal 31 juga, beban perlengkapan kantor didebit sebesar 1.800.000, di perlengkapan kantor dikredit 1.800.000 juga. Jadi ditotalkan dari debit sama kredit sama dengan 11.500.000, jadi dinyatakan balance. Jadi kita selanjutnya ke buku besar. Pada buku besar terdapat banyak akun. Pada akun keuangan kas terdapat didebit pada April sebesar 292 juta yang didapatkan dari neraca saldo pada ini. Dan pada April tanggal 6 dan 11 didapatkan dari jurnal umum. Dan dikurangkan pendapatan di kredit sebesar 3.600.000, dan pada 7 April 19 juta, 13 April 6.500.000, 13 April 6.500.000, 19 April 6.200.000, 22 April 5.700.000, 28 April 17.600.000, dan 30 April 22 juta. Dan pada kredit ini semua dijumlahkan menghasilkan 80.600.000, dan di debit ini semua dijumlahkan menjadi 354 juta. Jadi ini antara hasil debit dan kredit dikurangi, yaitu 354 juta dikurangi 80.600.000, hasilnya 273.400.000. Pada piutang usaha debit, pada April 60 juta didapatkan dari neraca saldo. Pada 6 April yaitu 20 juta, dan 11 April 16 juta. Jadi debit dan kredit juga dikurangi, dari 80 juta kurang 16 juta sama dengan 64 juta. Pada utang usaha pada April 194 juta didapatkan dari neraca saldo, sedangkan pada 7 April didapatkan dari jurnal umum dan dikurangi 194 juta dikurang 19 juta menghasilkan 175 juta. Yaitu begitupun di akun lainnya, yaitu pendapatan jasa, beban listrik, air, telepon, beban renovasi, beban iklan, beban bunga bank, beban gaji, laba ditahan, utang, dividen. Dan selanjutnya ke neraca lajur. Ya, pada kas terdapat
daftar saldo di debit sebesar 273.400.000 yang didapatkan dari buku besar. Pada piutang usaha di debit sebesar 64 juta didapatkan dari buku besar juga. Mengapa ini bisa didapatkan dari kas 273.400.000, yaitu pada buku besar seperti yang tadi saya jelaskan, debit dikurangi kredit, dan perlengkapan kantor di debit sebesar 22 juta, sewa dibayar muka sebesar 65 juta, peralatan kantor sebesar 85 juta, dan akun peralatan kantor sebesar 15 juta di kredit. Kendaraan 1.600.000 1.600.000 yang didapatkan dari neraca saldo. Akumulasi penyusutan kendaraan 300 juta yang didapatkan dari neraca saldo. Pada utang usaha didapatkan 175 juta yang didapatkan dari buku besar. Utang bank pada kredit didapatkan sebesar 660 juta didapatkan dari neraca saldo. Dividen, kalau ini dividen didapatkan dari pengeluaran perusahaan kepada pemegang saham. Modal saham sebesar 400 juta didapatkan dari neraca saldo. Laba ditahan didapatkan dari neraca saldo. Pendapatan jasa konsultan didapatkan dari pendapatan jasa konsultan juga. Beban bunga bank didapatkan dari buku besar sebesar 3.600.000. Beban iklan 6.500.000, beban pemeliharaan kantor 6.200.000, beban listrik, air telepon 5.700.000, beban gaji 17.600.000. Pada penyesuaian kas piutang tidak memiliki penyesuaian. Jadi di perlengkapan kantor pada kredit 1.800.000, sewa dibayar di muka 6 juta, akun peralatan kantor sebesar 1.200.000, akumulasi penyusutan kendaraan 2.500.000, dan pada selanjutnya di beban penyusutan peralatan kantor sebesar 1.200.000, beban penyusutan kendaraan 2.500.000, beban sewa 6 juta, beban perlengkapan kantor 1.800.000. Di selanjutnya kita ke neraca setelah penyesuaian. Di tabel ini cara menghasilkannya yaitu daftar saldo debit dan penyesuaian debit ditambahkan. Jadi di kas ini tidak ada data penyesuaian, jadi 273.400.000. Langsung saja ke hasil neraca setelah penyesuaian di debit. Begitupun piutang usaha 64 juta, langsung saja ke neraca setelah penyesuaian. di perlengkapan kantor yaitu di debit 22 juta, dan di penyesuaian di kredit 1.800.000. Jadi di sini dikurangi 22 juta dikurangi 1.800.000 menghasilkan 20.200.000. Dan begitupun di sewa dibayar di muka 65 juta, dan penyesuaian 6 juta. Jadi dikurangi 65 juta dikurang 6 juta sama dengan
hasil neraca setelah penyelesaiannya itu 59 juta. Peralatan kantor di debit 85 juta. Pada penyelesaian tidak memiliki hasil, jadi langsung ke neraca setelah penyelesaian yaitu 85 juta. Akun peralatan kantor pada kredit 15 juta dan pada penyesuaian kredit 1.200.000, jadi ditambahkan 15 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 16.200.000. Pada kendaraan di daftar saldo di debit 1.600.000.000 karena tidak di penyesuaian tidak memiliki harga, jadi langsung ke neraca setelah penyesuaian yaitu 1.600.000.000. Begitupun pada akumulasi penyelesaian kendaraan, utang usaha, utang bank, dividen, modal saham, laba ditahan, pendapatan jasa konsultan, semua dilakukan dengan dividen tambah dividen atau dividen kurang kredit. Selanjutnya di laba rugi. Laba rugi adalah akun yang mempengaruhi bertambah dan berkurangnya uang kas perusahaan. Dan selanjutnya di neraca. Pada neraca, hasil ini didapatkan dari neraca setelah penyelesaian yaitu 273.400.000 dihasilkan menghasilkan juga 273.400. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu pada aktiva lancar ada 4, yaitu kas, piutang usaha, dan perlengkapan kantor sewa dibayar muka. Ini pada hasil ini dijumlahkan menjadi 400 juta 16.000. Pada aktiva tetap yaitu semua ini juga dijumlahkan menjadi 1.366.300.000 dan di jumlah 400 ini ditambah ini menghasilkan 1.782.900.000. Pada kewajiban utang terbagi dua yaitu utang usaha dan bank, dan dijumlahkan menghasilkan 835 juta. Dan ekuitas terbagi juga dua, modal saham dan laba ditahan, dan dijumlahkan menghasilkan 1947.900.000. Dan pada hasilnya yaitu hasil dari keduanya balance. Kemudian ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah rangkaian dari seluruh kegiatan transaksi pada periode tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.